Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yayasan Panti Asuhan Yatim Duafa Minjam dan Amanah yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Namun sebelumnya, anak-anak masih kenal kakak di sini nggak? Kenal nggak? Lupa. Kenal apa lupa? Baik, berarti kalau lupa kita kenal dulu, kan peribahasanya tak kenal maka tak sayang ya. Baik, anak-anak perkenalkan, nama kakak Eis Santi, kalian bisa panggil kakak Eis. Kemudian di sebelah kakak silakan Perkenalkan, nama kakak Putri Alita Zahra, bisa dipanggil Kak Putri. Perkenalkan, nama aku Nadia Fateri Sempurnama, dipanggil Nadia. Perkenalkan, nama saya Setiawan Agung Nugroho, biasa dipanggil Agung. Perkenalkan, nama saya Inul Rafidja, bisa dipanggil. Nama saya Robi. Perkenalkan, nama saya Christian, bisa dipanggil Kapis. Baik, adik-adik sekalian, kami itu dari Universitas Bina Sarana Informatika yang akan mengedukasi kalian yaitu tentang implementasi sistem informasi dan AI sebagai media edukasi karakter breeding di panti asuhan. Adik-adik, sebelum kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak di sini, kakak mau nanya dulu, kalian pernah dengar gak sih si AI ini? Pernah familiar gak? Nah, ada yang belum tahu? Ada, oke. Berarti yang belum tahu pas banget nih, nanti kalian bakal dikenalin tentang si AI ini apa sih? Nah, yang udah tahu
jadi tuh AI itu kayak otak buatan yang dibuat oleh manusia yang biasanya tuh bisa mikir dan bisa, jadi kita bisa ngumpulin data-data itu dan itu bisa apa ya, kita bisa contohin kayak seperti kita tuh kayak kamera. Kita kalau buka HP itu kadang bisa untuk apa ya, bisa buka password, bisa dengan menggunakan wajah, terus kita bisa mencari contohnya kayak seperti YouTube, kita bisa cari video-video yang kita butuhin. Itu aja sih untuk pengertian AI dan contoh-contohnya. Nah, adik-adik barusan nangkep nggak yang dijelasin Kak Putri? Apa sih AI itu? Apa? AI itu adalah kecerdasan. Kecerdasan? Betul, kecerdasan buatan. Nah, tadi kan udah dicontohin tuh, dikasih tahu juga kan AI itu kecerdasan buatan. Contohnya itu kayak YouTube, GPT. Nah, di dalam YouTube GPT atau Google itu ada AI-nya teman-teman. Nah, kemudian ada nih materi selanjutnya yaitu sistem informasi. Nah, sistem informasi ini nanti dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Agung. Tepuk tangan dulu adik-adik. Oke adik-adik, ada yang tahu sistem informasi nggak sih? Belum ada ya? Sistem informasi itu jurusan kita juga nih, kita kuliah di sistem informasi. Nah untuk sistem informasi itu sendiri itu kayak alat bantu. Jadi kalau kita misalnya mau main komputer, main YouTube atau kamera gitu, sistem informasi itu si komputernya itu sama HP-nya itu. Nah sistem informasi itu untuk menyimpan dan mencari informasi dengan cepat dengan menggunakan HP, komputer atau alat bantu lainnya. Misalnya kalian di sekolahan itu ada nilai-nilai kan ya, ada nilai dari guru-guru gitu. Nah itu biasanya guru-guru kan nilainya lewat dari komputer juga kan, atau dari laptop yang si guru itu. Nah si guru itu bakalan nyimpen datanya, data kalian semua nih, nama kalian, nilai kalian, sama izin segala macam hadir. Nah itu di komputer itu. Nah sistem informasi itu untuk mencatat dan menyimpan si informasi itu di komputernya gitu. Pemaparan materi yang lebih penting lagi yang berkaitan dengan apa ya, dengan mata kuliah yang kakak bawakan ke sini untuk mengedukasi kalian. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Kak Robi. Tepuk tangan dulu untuk Kak Robi. Nah itu bisa membantu kita loh. Yang pertama itu kita bisa belajar cepat. Yang kedua, cari ide gambar dan tulisan. Tiga, membuat musik, video atau cerita. Yang keempat, membantu orang yang berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, kita kalau salah menggunakan AI itu bisa bahaya loh. Contohnya, kita malas belajar karena semua apa-apa tuh kita minta AI. Yang kedua, kontek tugas. Yang ketiga tuh menyebarkan berita palsu atau hoax. Contohnya, kalian minta AI membuatkan berita palsu dan sebar ke media sosial yang belum valid. Dan terakhir, tidak menghargai karya orang lain. AI itu pintar loh, tapi kita harus lebih pintar lagi, lebih dari AI ya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Vicky. Silakan tepuk tangan Kak Vicky ya. Nah tadi untuk ini saya akan menjelaskan hal yang harus dijaga supaya kita bisa menggunakan AI dengan baik dan bermanfaat. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada bertanggung jawab, yang ketiga ada kreatif, dan yang keempat ada sopan dan saling menghargai ya. Nah, karakter yang pertama ini penting banget adalah jujur. Artinya kita nggak boleh menyontek atau menipu, apalagi pakai AI. Misalnya nih, kalau ada tugas MTK, kalau kita pengen menggunakan AI dengan baik, kita cari rumusnya, belajar pakai AI tersebut. Kalau kita tidak menggunakan AI dengan baik, kita bisa mengerjakan semuanya. Kita tidak boleh jadi yang diri. Nah,
Yang kedua itu ada bertanggung jawab. AI itu ibaratkan pisau bermata dua. Kalau pisaunya digunakan untuk memasak atau untuk memotong sayuran itu bisa sangat bermanfaat. Tapi kalau pisaunya digunakan untuk hal yang buruk itu sangat berbahaya. Jadi gunakan AI dengan sebijak mungkin. Yang ketiga ini sangat menarik nih, kreatif. Kreatif ini AI bisa bantu kita untuk membuat sesuatu yang berimajinasi. Misalkan kayak bikin gambar, nulis cerita, bikin lagu, dan hal lain sebagainya. Tapi ingat, kreativitas itu digunakan untuk hal baik, bukan hal untuk menjadi orang lain gitu. Dan yang keempat, atau yang terakhir, sopan dan menghargai. AI itu kan adalah mesin learning atau mesin yang belajar. Artinya AI juga belajar dari kita. Kalau kita nanya ke AI kayak seperti berkata kasar atau menghina orang lain, maka kita belajar hal buruk tentang AI. Apabila kita mengajarkan AI untuk melakukan hal buruk. Jadi biasakan sopan baik di dunia nyata maupun di dunia teknologi, di dunia digital. Nah teman-teman, jadi biar AI bisa bermanfaat buat kita semua, kita harus memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, kreatif, dan sopan dulu. Kalau kita bisa jagain semua, teknologi akan jadi sahabat kita dan akan sangat bermanfaat. AI itu adalah alat untuk dimanfaatkan, bukan untuk bergantung padanya. Sekian. Oke, karena kalian mungkin masih kayak agak ambigu ya dengan si AI ini karena belum menyentuh belum mengenal langsung gimana sih AI itu. Cuman denger doang ya itu kecerdasan buatan. Tapi kecerdasan buatan gimana sih? Bentuk aplikasinya kayak gimana sih? Pasti kayak gitu kan yang kalian di benak kalian. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kakak di sini. Nanti kakak di sini bakal menjelaskan oleh laptop. Nanti kalian menulis nih apa saja yang mau kalian tanyain, terserah. Misalkan kalian mau nanyain tolong gambarkan suasana di kampung gitu. Sebelum kita masuk ke sesi demo AI, yaitu pengenalan AI yang lebih dalam lagi ke kalian, kita tepuk AI dulu. Tadi kan tepuk wow, sekarang tepuk AI. Bunyinya gini, tepuk AI. Anak baik, gunakan AI dengan bijak. Gitu ya, bisa? Apa enggak barusan yang kakak omongin? So, kita coba ya adik-adik. Yuk, tepuk AI. Anak baik, gunakan AI dengan bijak. Oke, adik-adik, karena pengenalan demo AI ini lewat laptop, jadi kalian bakal dibagi-bagi ya. Per kelompoknya itu 3 orang. Nah, nanti kalian per 3 orang itu dibimbing oleh kakak-kakak di sini. Karakter apa aja yang harus kita jaga saat memakai AI atau teknologi? Nah, apa betul? Saya nggak tahu duluan, guys. Nah. Unboxing snacknya nanti ya. Kakak minta waktunya dulu sebentar. Tadi kan mengenalin informasi udah, AI udah, terus karakter bodinya juga udah, terus kenalin kalian kayaknya udah, kasih hadiah udah, makasih juga udah. Oke, kakak sekarang minta bantuannya. Adik-adik tulis nih karakter kalian setelah mengenal AI ini apa, kedepannya kayak gimana. Kayak tadi siapa yang jawab jujur tuh? Jujur, jadi anak baik. Nah kayak gitu, tulis di sini ya. Terserah mau jadi anak baik atau jadi anak pintar gitu ya.